Oke, selamat siang kawan baca dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya Abdul Mis dan rekan saya Hendro Yuwono di acara podcast KPP Mading Gresik, Inspiratif dan Solutif. Ini adalah episode pertama podcast KPP Mading Gresik di tahun 2025 ya Mas Hendro ya. Betul. Senang sekali kami hadir kembali di tengah kesibukan kawan baca sekalian yang tentunya masih berurusan dengan Kortex sekali. Ya, saya harap di tengah-tengah korteks kita kan juga masih harus tetap masih penyuluhan. Betul, gitu, itu kan tugas kita Mas. Tugas kita sebagai penyuluh adalah memberikan sinar terang di antara kesibukan kawan baca sekalian. Ya, tetap selalu hadir ya Mas Muiz. Betul sekali. Nah, kali ini kita akan membahas tetapi tidak dalam rangka korteks ya. Kita akan membahas topik yang lain yang ini adalah kewajiban yang harus kawan pajak laksanakan di tahun 2025 ini. Apa itu Mas Indro? Salah satunya karena kita sudah mau masuk ke bulan Maret, ya kan? Maret itu berarti sudah sangat dekat sekali dengan batas akhir penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi. Orang pribadi, betul sekali. Nah, pada episode kali ini kami akan membahas tentang apa-apa yang berkaitan dengan pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi. Betul, orang pribadi. Ya, oke. Mas Indro, ini kan mungkin kawan baca di sini kan ada beberapa yang sudah punya NPP, ada yang belum. Iya. Nah, artinya kan kalau kemarin di tahun 2024 masih atau baru memiliki nomor NPP tentunya belum pernah melaksanakan kewajiban pelaporan SPT. Tentu saja. Nah, sebelum kita masuk ke dalam topik SPT tahunan lebih detail, apa sih SPT tahunan itu Mas Hendro? Bisa dijelaskan dengan bahasa yang bisa dipahami oleh semua insan. Iya. Jadi SPT tahunan itu adalah surat pemberitahuan yang merupakan salah satu kewajiban dari setiap orang pribadi, baik itu karyawan maupun usahawan gitu kan, yang dia sudah memiliki NPWP. Kewajibannya adalah melaporkan, gitu kan. Nah, sarana untuk melaporkannya itu, kewajiban perpajakannya itu adalah melalui SPT tahunan. Tentu saja memang ada beberapa SPT yang dilaporkan secara bulanan, tapi mungkin lebih spesifik kalau di bulan Maret itu kayak musim ya, memang musimnya atau memang jadwalnya bagi teman-teman semua ini untuk melaporkan SPT tahunan orang pribadi di bulan Maret. Oke, berarti SPT tahunan ini mutlak harus dilaporkan ya Mas Hendro ya, karena kewajiban oleh kawan pajak yang sudah memiliki nomor NPWP. Betul. Nah, SPT tahunan ini tadi kan Mas Hendro kan bilang sarana untuk melaporkan kewajiban perpajakannya. Nah, di dalam SPT tahunan itu apa sih Mas yang dilaporkan? Ada beberapa hal Mas Muiz yang tentu harus kita persiapkan gitu kan untuk melaporkan SPT tahunan. Barangkali kalau dari sisi mungkin Bapak Ibu yang menjadi karyawan atau pegawai tentu saja harus mempersiapkan yang namanya bukti potong. Kemudian tentu saja yang harus diisi di SPT itu adalah daftar harta, kemudian daftar hutang, gitu kan, kemudian anggota keluarga untuk wajib pajak yang sudah berkeluarga ya. Betul, serta dokumen-dokumen lain yang tentunya untuk melengkapi pengisian SPT tahunan itu. Oh gitu, berarti memang pengisian SPT tahunan ini mencakup banyak hal ya Mas Hendro. Banyak hal. Tadi Mas Hendro bilang bukti potong, kemudian ada daftar harta, ada daftar hutang, sama daftar keluarga. Nah, itu kalau dari sisi karyawan Mas. Tapi kalau andai kata yang bersangkutan ini adalah pengusaha gitu kan, UMKM gitu kan. Nah, bagi yang masih menjalankan kewajiban PPh-nya menggunakan skema PP 55 atau yang biasanya kita kenal PPh setengah % gitu kan. Nah, itu berarti juga harus menyiapkan daftar peredaran usahanya gitu. Berarti orang pribadi di sini tuh memang orang pribadi yang mencakup penghasilan yang diterima dari pemberi kerja, betul, dari karyawan dan juga kerja, penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan bebas, dari pekerjaan bebas, pengusaha, misalkan pedagang, betul, dia punya toko kan ya. Nah, berarti kan kalau kita bicara tentang peredaran atau dipotong, berarti kan kita bicara tentang penghasilan yang masuk ya, betul. Nah, kapan hari saya itu pernah ada info bahwa ada beberapa jenis wajib pajak tertentu yang
dia tidak perlu melakukan pembayaran PPh. Nah, ya betul sekali. Jadi kalau di skema PP 55 itu memang menyatakan ketika wajib pajak orang pribadi gitu kan, yang mana dia itu masuk dalam skema PP 55 PPh 0,5% ini, ketika omset yang bersangkutan atau orang pribadi yang bersangkutan itu belum mencapai 500 juta, itu tentu saja belum punya kewajiban untuk membayar PPh. Omset 500 juta ini berarti dalam 1 tahun ya Mas Hendra? Dalam 1 tahun gitu, rentangnya dalam 1 tahun gitu kan. Jadi ini salah satu bentuk keperpihakan dari pemerintah untuk mendorong, mensupport para wajib pajak, usaha kecil gitu kan, orang pribadi. Jadi kita ada batasannya gitu. Tidak serta-merta 0,5% itu dikenakan ke semuanya. Tetap ada batasan-batasannya. Batasannya adalah 500 juta itu. Berarti dengan kata lain 500 juta omsetnya adalah maksimal yang wajib pajak jika tidak melampaui omset 500 juta selama 1 tahun ini, dia masih belum punya kewajiban untuk membayar PPh terutang. Nah, itu kan di sisi PPh terutangnya ya. Bagaimana dengan pelaporan SPT tahunan? Apakah si yang bersangkutan ini juga tidak dibebani untuk pelaporan SPT tahunan, ataukah sama semua wajib pajak orang pribadi yang punya NPWP juga harus melaporkan SPT tahunannya? Ya, jadi semua wajib pajak orang pribadi, baik itu karyawan maupun pengusaha, itu wajib untuk lapor SPT tahunan. Semuanya gitu kan. Kalau karyawan tentu saja dibuktikan dengan bukti potong gitu kan. Tapi kalau untuk pengusaha atau UMKM gitu tetap punya kewajiban untuk lapor gitu kan. Tentu saja dengan melaporkan SPT ini dia menyatakan gitu kan, di SPT itu menyatakan bahwa omsetnya itu sampai berapa gitu kan. Karena kalau 500 juta itu tidak dia harus mencatatnya gini, bulan Januari omsetnya berapa. Bulan Februari omsetnya berapa gitu kan. Barangkali atau memang sudah ya Januari omset di bulan Januari 50 juta. Kemudian di bulan Februari 200 juta. Kemudian mungkin di bulan ke-6 ternyata sudah lebih dari 500 juta. Tentu saja di bulan ke-7 dan seterusnya dia harus dia ada timbul kewajiban. Ada beban PPh terutang karena omsetnya sudah mencapai 500 juta. Nah, untuk mengetahui dari Januari sampai dengan Desember ini, nah tentu saja kan itu perlu dilaporkan. Nah, pelaporannya melalui SPT tahunan. Baik. Gitu. Intinya adalah kawan pajak, SPT tahunan ini itu merupakan kewajiban untuk semua kawan pajak yang sudah memiliki NPWP ya Mas. Baik itu kategorinya masih di bawah UMKM masih di bawah 500 juta atau sudah di atas 500 juta. Betul. Khususnya untuk yang karyawan karena penghasilannya sudah tercermin dari bukti fotonya, itu juga wajib dilaporkan. Iya, betul. Oke. Wah, ini. Kalau kita tadi kan bicara tentang UMKM-nya ya Mas ya. Orang wajib pajak, orang pribadi yang dia memiliki peredaran usaha sendiri atau pekerjaan bebas. Nah, bagaimana dengan karyawan ini? Apakah tadi Mas Hendro bilang bahwa penghasilan dari karyawan itu tercermin dari bukti potongnya. Iya, betul. Nah, apakah cukup dari bukti potong itu saja atau dia juga perlu melampirkan dokumen lain untuk melengkapi SPT tahunan ini? Betul. Jadi kalau andai kata karyawan itu dia itu dapat penghasilan dari satu pemberi kerja, maka cukup bukti potong itu, gitu kan. Akan tetapi wajib pajak orang pribadi yang dia mungkin pekerjaan bebas, katakanlah seperti Bapak Ibu dokter, gitu kan, dia mungkin punya beberapa kegiatan, ada di rumah sakit satu, kemudian rumah sakit yang lain, kemudian dia juga punya klinik gitu kan. Nah, ini tentu dia punya beberapa bukti potong gitu kan dari beberapa rumah sakit gitu kan. Nah, itu juga harus disampaikan juga bukti potong dari instansi-instansi tersebut atau dari perusahaan-perusahaan tersebut dijadikan satu, kemudian diperhitungkan di SPT tahunan. Jadi kalau Bapak Ibu punya beberapa sumber penghasilan dari beberapa perusahaan, tentu saja juga harus dilaporkan semuanya, gitu kan. Karena kita tahu bahwa bukti potong itu kan macamnya banyak, Mas. Iya, betul sekali. Ada yang bukti potong kalau yang
karyawan yang dari satu pemberi kerja mungkin kita kenalan 1721A1 gitu kan. Tapi barangkali Bapak Ibu yang punya seperti yang saya halnya tadi sebutkan adalah dokter gitu kan. Berarti kan mungkin dia dapat honor gitu kan. Dia mungkin dapat 1721A1 dari rumah sakit apa gitu kan. Kemudian dia juga mungkin dia pernah menjadi pembicara gitu kan. Nah, itu kan juga ada bukti potongnya. Nah, itu dikumpulkan, itu dilaporkan. Berarti kan gitu. Sebetulnya secara sederhana ketika kawan-kawan pajak ini memperoleh penghasilan, entah itu dari pemberi kerja satu atau yang lain, entah dari jenis sumber penghasilannya, maka setiap penghasilan yang diperoleh harusnya ada bukti potong yang diterbitkan untuk dilaporkan di SPT tahunan gitu Mas Hendro ya. Betul. Oh, berarti kalau seperti itu kan berarti kan harusnya kan wajarnya semua bukti potong harus dilaporkan di SPT. Semua harus dilaporkan. Oke. Nah, saya ingin bertanya tentang bukti potong Mas Hendro. Kan kita tadi mengenal ada beberapa bukti potong ya. Iya. Kita persempit bukti potongnya untuk yang khusus yang PPh pasal 21 saja karena itu berkaitan dengan penghasilannya orang pribadi. Nah, bedanya apa? Bukti potong 1721A1 atau A2, bukti potong tidak final dan bukti potong final. Mungkin kawan pajak yang baru pertama kali punya nomor MPP, kemudian dia kedapatan bukti potong banyak bukti potong nih. Ini ada 1721A1 atau 2 dari pemberi kerja A. Ini ada bukti potong 1721 tidak final dari pemberi kerja B dan ada yang final dari pekerjaan. Ini bagaimana membedakannya? Nah, kalau 1721A1 itu tentu saja untuk karyawan swasta gitu kan. Kalau 1721A2 seperti halnya saya sama jenengan itu untuk TNI, Polri, Bapak TNI Polri serta ASN gitu kan. Itu dapat 1721A2 dari masing-masing bendaharanya. Kemudian untuk yang tidak final itu barangkali dia dia dapat honor. Gitu kan, atau penghasilan-penghasilan yang lain gitu kan. Seperti yang tadi Mas Hendro jelaskan pembicara misalkan misalnya diundang untuk menjadi seorang pembicara. Nah, itu kan dia dapat honor gitu kan. Nah, itu ada kriteria-kriterianya. Atas honor tersebut dipotong PPh pasal 21. PPh 21. Gitu. Kalau yang final? Kalau yang final ada kriterianya juga, Mas. Oh, gitu ya. Gitu, iya. Nah, disesuaikan dengan jenisnya. Kalau yang saya pernah dengar itu kan ada yang namanya skema kredit pajak. Nah, betul. Apakah bukti potong ini termasuk kredit pajak yang bisa dilaporkan di SPT tahunan dan bisa mengurangi PPh si kawan pajak itu tadi? Bisa. Jadi bukti potong ini memang fungsinya adalah salah satunya adalah sebagai kredit pajak gitu kan. Karena di bukti potong ini kan di situ ada unsur penghasilan serta PPh yang sudah dipotong gitu kan. Nah, ketika Bapak Ibu merekap semua penghasilannya gitu kan dan kemudian dihitung dari total penghasilannya kemudian dihitung itu ketemu pajaknya gitu kan, PPh pasal 21-nya terutangnya. Nah, dari bukti potong yang Bapak Ibu kumpulkan ini, PPh-nya itu digunakan sebagai kredit pajak, sebagai pengurang. Sehingga yang tertuang di SPT tahunan itu merupakan seluruh perhitungan dari total penghasilan dikurangi dengan total seluruh bukti potong yang diterima. Sehingga di situ akan tercermin apakah memang SPT-nya akan menjadi kurang bayar atau lebih bayar. Gitu. Baik. Ternyata memang sebuah keharusan ya menyimpan bukti potong ya Mas Hendro ya, karena gunanya adalah mungkin beberapa saya mendapati beberapa kawan pajak yang kebetulan konsultasi di helpdesk gitu kan. Pak, saya dapat bukti potong ini gunanya apa gitu kan. Saya bilang ini nanti akan dilaporkan ke SPT tahunan Pak Bu sebagai nanti digunakan untuk pengurang PPh terutang gitu ya Mas Hendro ya, benar ya. Betul. Nah, oke, kita tadi sudah berbicara tentang bukti potong. Sekarang adalah sarana pelaporan penghasilannya Mas Hendro. Apakah tadi kan kita menyebutkan bahwa orang pribadi itu bermacam-macam ya. Ada yang dia penghasilannya dari satu pemberi kerja, lebih dari satu pemberi kerja, atau dia mempunyai pekerjaan bebas atau pekerjaan usaha tetap. Nah, apakah sarana pelaporannya semua kriteria ini sama satu SPT tahunan atau ada beberapa jenis SPT tahunan untuk masing-masing kriteria ini? Untuk SPT sesuai dengan, karena kan ini kita itu di masa transisi ya. Masa transisi ya kan. Jadi kan
Untuk rezim, saya bilang bukan rezim lah, untuk sistem yang lama, ya kita kan, ini kan bukti potong tahun 2024, gitu kan, berarti kita masih pakai DJP online, gitu kan, kita masih pakai aplikasi yang lama, gitu kan. Nah, aplikasi yang lama itu memang membedakan atau memisahkan. Jadi yang pertama adalah kita kenal formulir 1770 SS. 1770 SS ini untuk Bapak Ibu karyawan dari satu pemberi kerja di mana penghasilan brutonya itu tidak lebih dari 60 juta. 60 juta ya. Untuk satu pemberi kerja dengan peredaran bruto kurang dari 60 juta, ya, wajib pajak ini menggunakan formulir 1770 SS. 1770 SS. Kemudian untuk yang Bapak Ibu dari satu pemberi kerja dan kemudian penghasilan brutonya itu sudah melebihi 60 juta dalam 1 tahun, itu menggunakan 1770 Ya, nah kemudian yang terakhir itu adalah formulir 1770. Nah, 1770 ini itu digunakan untuk Bapak Ibu pengusaha UMKM gitu kan, kemudian pekerjaan bebas seperti yang saya sebutkan tadi, mungkin dokter, pengacara dan lain sebagainya sesuai kriterianya. Dan bagi Bapak Ibu yang memperoleh beberapa penghasilan dari beberapa pemberi kerja. Oh, gitu. Berarti lebih kompleks Mas ya, lebih yang kompleks. 1770 ini ya. Di 1170 itu ada pilihan, baik itu barangkali nanti ada UMKM yang ternyata sudah menyelenggarakan pembukuan, kemudian ada juga UMKM yang masih menggunakan pencatatan, di situ semua tersedia gitu. Tinggal dipilih aja sesuai dengan yang harus dilaporkan. Sebagai contoh misalkan kawan pajak ini adalah seorang dokter. Dia bekerja sebagai pegawai di rumah sakit, entah itu swasta atau daerah. Dia juga punya praktik di rumah sakit yang lain. Kemudian di rumah dia juga buka apotik atau ada praktek lain di rumah. Nah, berarti ini kan kompleks nih. Dia ada beberapa jenis penghasilan, sumber penghasilan. Berarti dia melaporkan di SPT 1770 karena di situ mencakup seluruh jenis penghasilan yang diperoleh oleh orang pribadi tersebut. Baik. Tadi Mas Nurul bilang ini SPT tahunan ini adalah SPT tahunan transisi. Iya, betul. Berarti nanti setelah 2024 nggak pakai DJP online lagi ya? Sampai dengan saat ini informasi yang saya dapatkan itu DJP online itu digunakan sampai dengan tahun pajak 2024. Untuk tahun pajak 2025 kita sudah beralih ke Kortes. Berarti kawan pajak ini kalau mau melaporkan SPT tahunan tahun 2024 berarti ke DJP online. Masih di DJP online. Betul. Bagaimana jika teman-teman dari kawan pajak ini ternyata belum pernah mengakses DJP online, apa yang harus dilakukan? Baik, kalau belum pernah mengakses DJP online, tentu saja mengaktifasi terlebih dahulu akun DJP online-nya, gitu kan, dengan ketentuan bahwa kawan pajak semua harus memiliki yang namanya EVIN. Gitu kan. Nah, untuk EVIN sendiri, kawan pajak bisa mendapatkannya di KPP. Kantor Pelayanan Pajak. Oh, gitu. Jadi dia harus mendapatkan nomor EVIN terlebih dahulu. Iya. Kemudian melakukan registrasi ke DJP online. DJP online-nya. Setelah itu baru kawan pajak bisa mengakses DJP online serta melaporkan SPT tahunannya di DJP online. Apakah seluruh pelaporan SPT tahunan ini harus dilaporkan melalui DJP online? Apakah tidak ada kriteria yang dia masih bisa kok melaporkan SPT-nya itu melalui loket TPT? Nah, betul. Jadi ada beberapa kawan pajak itu yang memang masih bisa melaporkan SPT-nya melalui loket TPT. Tentu saja dengan syarat dan ketentuan ya Mas ya. Jadi apabila kawan pajak memang belum pernah sama sekali melaporkan SPT, baik itu masa atau tahunan secara online, maka kawan pajak masih diizinkan untuk melaporkan secara manual. Akan tetapi apabila kawan pajak ini sudah pernah sekali, entah tahun kemarin atau beberapa tahun yang lalu, itu pernah melaporkan SPT secara elektronik, maka untuk selanjutnya pun juga melaporkannya secara elektronik. Berarti gitu. Yang pertama masih bisa ya, masih bisa melakukan secara offline. Kalau sudah
pernah melakukan pelaporan secara online melalui DJP online, seterusnya DJP online. Ya, secara elektronik. Luar biasa ya. Nah, untuk pelaporannya sendiri nih Mas, paling lambat tanggal berapa? Paling lambat tanggal 31 Maret. 31 Maret 31 Maret. 31 Maret itu kita masih dalam rangka kita masih puasa ya. Dalam ya. Lebaran. Harus Lebaran ya? Lebaran. Sudah Lebaran. Makanya itu di awal di akhir November menuju ke awal Maret ini, ya kan? Ini kita segera mungkin. Betul. Gitu. Kalau saya sih menyarankan memang pelaporan SPT tahunan di bulan Ramadan sih Mas, agar pelaporannya lebih berkah. Jadi melaporkan SPT di bulan suci Ramadan itu akan mendapat keberkahan tersendiri ya kan. Iya. Selain itu juga tentu saja mengurangi beban pikiran ketika liburan, Mas. Oh iya. Masa 10 hari terakhir bulan Ramadan mikirin SPT iya, kan ya. Betul. Jadi ya. Semakin cepat semakin baik gitu kan, semakin bagus karena mumpung ini masih di awal, tentu saja kawan pajak, saya yakin kawan pajak sudah terima bukti potong dari masing-masing pemberi kerjanya kan. Nah, sesegera mungkin bisa melaporkan SPT tahunannya. Atau yang tadi peredaran usaha atau pekerjaan bebas sudah mulai melakukan rekapitulasi peredaran usahanya Mas ya. Nanti ketika ditanya oleh petugas helpdesk-nya sudah ready. Sudah ready. Oke. Mas Hendro ini kan sudah 20 tahun lebih berkecimpung di dunia perpajakan. Iya. Tentunya kan sudah mengalami berbagai macam suasana pelaporan SPT tahunan. Nah, Mas Hendro ini apakah pernah menemui atau mungkin punya sedikit tips trik apa saja sih yang dulu pernah kesalahan dilakukan oleh wajib pajak sehingga mengakibatkan SPT-nya itu menjadi SPT yang tidak terlaporkan atau tidak lengkap seperti itu Mas Hendro? Betul. Sepanjang saya menjadi petugas helpdesk, menjadi petugas penerima SPT, kemudian di pelayanan dan lain sebagainya, yang paling penting itu adalah tentu saja apabila Bapak Ibu itu sudah pernah melaporkan SPT-nya secara elektronik dan saat ini mau lapor secara elektronik, pastikan EVIN-nya ada. Kenapa EVIN-nya ada? Karena ini menghindari barangkali ya kita itu lupa password gitu kan, atau lupa kata sandi. Nah, ketika Bapak Ibu ada EVIN, berarti Bapak Ibu bisa menggunakan menu lupa kata sandi sehingga mereset passwordnya, sehingga bisa login gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentu saja bukti potong. Nah, di bukti potong ini kalau dari satu pemberi kerja mungkin lebih simpel gitu ya, lebih sederhana gitu karena cuma satu lembar. Ini untuk Bapak Ibu yang terutama punya beberapa bukti potong. Betul. Nah, pastikan bukti potongnya itu juga sudah dikumpulkan atau minimal direkap gitu kan, disiapkan gitu kan. Jadi apabila Bapak Ibu mau lapor itu data-data sudah tersedia ya. Dan memang kalau pengetahuan saya memang data-data penghasilan yang tertuang dalam bukti potong yang diberikan oleh pemberi kerja itu masuk ke database kita ya Mas. Iya, betul. Artinya kan memang ada beberapa WPS yang mungkin karena ketidaktahuan akhirnya dia cuma melaporkan bukti potong yang dari satu pemberi kerja, sedangkan dia sendiri memiliki bukti potong yang lain. Betul. Akhirnya di SPT-nya itu tidak lengkap karena tidak melaporkan seluruh penghasilan yang diperoleh. Betul. Nah, mungkin itu yang perlu disiapkan oleh kawan pajak. Jadi kalau misalkan kerja di banyak tempat, usahakan minta bukti potong ya penghasilannya itu ya. Satu lagi yang sering saya temui adalah kalau di DJP online itu kan waktu ngisi harta itu kan ada menu atau ada tombol ambil harta dari data sebelumnya gitu kan. Nah, ternyata kawan pajak itu ketika mengambil harta itu ternyata tidak diupdate, Mas. Jadi diklik ambil harta dari data tahun lalu gitu kan, keluar semua muncul gitu kan, tapi ternyata tidak diupdate. Barangkali tahun ini gitu ya, barangkali tahun 2024 mungkin kawan pajak ada penambahan harta, pembelian sepeda motor atau pembelian mobil atau mungkin aset-aset yang lain, properti, kemudian emas, kemudian mungkin ada beberapa surat-surat berharga gitu kan, atau apapun itu yang masuk dalam kriteria aset atau harta itu silakan diupdate, diperbarui. Jadi selain harus melakukan update untuk mengambil data dari SPT sebelumnya, ini dengan catatan tidak ada yang berubah ya, sama tidak ada pelepasan harta atau penjualan harta. Di samping itu juga menambahkan harta-harta yang sudah diperoleh di tahun 2024. Juga termasuk penambahan utang juga ya? Penambahan utang juga. Gitu.
baik. Kok ini yang mungkin terlewat ya Mas Hendro. Jadi mungkin sudah terfokus di bukti potong dan penghasilan, akhirnya untuk dana harta dan utang akhirnya tidak tercover dengan sempurna. Iya, betul. Gitu. Jadi SPT itu akhirnya dianggap tidak lengkap ya Mas Hendro ya. Satu lagi adalah ya kita tahu apalagi kalau Bapak Ibu yang punya beberapa usaha gitu ya, barangkali gitu kan. Ada beberapa usaha atau beberapa jenis penghasilan, ya tentu saja kita mengharapkan pelaporannya adalah lengkap. Artinya seluruh penghasilan Bapak Ibu silakan dilaporkan gitu kan. Jangan parsial atau sebagian-sebagian. Ini bikin apa ya? Kalau saya boleh bilang sih bikin repot sendiri gitu loh. Iya kan? Jadi kan barangkali Bapak Ibu ternyata selain menjadi karyawan gitu kan, selain menjadi karyawan ternyata Bapak Ibu juga punya usaha, katakanlah punya usaha catering, katakanlah seperti itu, atau usaha-usaha yang lain. Ya tentu saja silakan laporkan penghasilan-penghasilan tersebut sesuai dengan ketentuannya. Ya seperti yang tadi saya contohkan dokter ya. Kalau sudah mulai penghasilan ya, kalau misalkan dia punya izin praktek atau punya apotek di rumah, ya itu juga dilaporkan. Juga dilaporkan. Jangan cuma melaporkan yang ada di bukti potong. Betul. Nah, betul sekali. Itu tadi kan yang dia kemudian dia prioritaskan kan penghasilan yang di bukti potong. Di bukti potong. Oke, baik. Wah, lengkap sekali Mas Hendro ini. Ini kalau WP sudah dengerin, harusnya hari ini sudah bisa lapor. Harusnya sudah bisa lapor. Harusnya sudah segera lapor. Iya. Saya akan merangkum sedikit Mas Hendro ya tentang materi kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah kawan pajak tanggal 31 Maret adalah batas terakhir pelaporan SPT. Batas terakhir pelaporan tahunan. Mau itu kawan pajak itu seorang pegawai swasta atau ASN maupun wajib pajak yang memiliki usaha atau pekerjaan bebas. Yang penting kalau sudah punya nomor NPWP itu wajib melaporkan SPT tahunan. SPT, baik betul. itu ada usaha maupun tidak. Tidak. Kemudian jangan lupa pelaporan SPT tahunan itu ada di DJP online. Masih di DJP Masih online. Di DJP online, belum dilaporkan melalui Kortex. Artinya kalau wajib pajak kesulitan untuk mengakses, bisa menghubungi kantor pajak untuk mendapatkan bantuan lupa kata sandi atau juga Evin untuk mendapatkan Evin. Dan di setiap KPP saya rasa sudah ada semacam helpdesk ya Mas. Helpdesk, betul sekali. Ini untuk memberikan asistensi kepada para wajib pajak apabila Bapak Ibu atau kawan pajak mengalami kesulitan, kendala atau mengalami masih ragu-ragu dalam mengisi atau masih belum sepenuhnya mengerti. Betul. Teman-teman yang ada di KPP ini siap memberikan asistensi kepada Bapak Ibu. Betul sekali. Kita akan membimbing kawan pajak agar bisa melaporkan sampai dengan akhir. Terus tadi kalau misalkan kawan pajak merasa memiliki bukti potong dari beberapa pemberi kerja, silakan untuk dikumpulkan. Betul. Karena nanti akan digunakan untuk pelaporan SPT tahunan sebagai kredit pajak ya Mas Hendro ya. Agar nanti nilainya bisa sesuai dengan PPh yang sudah dipotong. Lalu yang perlu disiapkan itu tadi Evin, bukti potong. Lalu untuk pengisiannya silakan mulai mengisi penghasilan bruto dari untuk wajib pajak yang pekerjaan bebas atau pedagang tadi itu. Kemudian juga menyiapkan data-data terkait dengan harta, baik itu harta lama atau harta yang diperoleh di tahun 2024 dan juga hutang misalkan masih ada. Selain itu juga untuk kawan pajak yang sudah memiliki keluarga, dokumen kartu keluarga juga perlu dipersiapkan. Oke. Ada yang perlu disampaikan lagi Mas Hendro? Nggak ada sih Mas, yang penting jangan sampai telat lapor gitu aja. Betul sekali. Sayang gitu. Terus kalau bisa lapornya ya sesegera mungkin. Betul. Jangan lapor pada waktu liburan. Karena kalau ke sini pasti kosong ya, nggak ada yang bantuin ya. Gitu. Mumpung di sini masih banyak yang bantu, aja juga ini dilaporkan. Iya. Karena melaporkan SPT tahunan sebelum hari raya itu adalah sebaik-baik berkah. Oke, kawan pajak sekalian, terima kasih telah mengikuti podcast KPP Madiang Gresik. Semoga apa yang kami sampaikan siang hari ini memberikan manfaat kepada wajib pajak di manapun sampean berada. Oke, akhir kata saya Abdul Muiz dan rekan saya Hendro Yuwono pamit undur diri. Podcast Madiang Gresik inspiratif dan solutif.